Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, para pendengar Anas Radio dimanapun kita berada, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan semakin istiqomah keimanan dan keislamannya di atas agama kita yang indah ini, agama yang penuh kesempurnaan, dan tentunya subhanallah semakin kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Bang Andri Abu Umar kembali hadir di pertemuan ke-35, di mana sekarang kita akan membahas sebuah topik setelah membahas topik kecerdasan finansial, di mana setelah kita memahami tentang kecerdasan finansial, nah kita mulai masuk kepada topik bagaimana dengan kecerdasan finansial yang sudah kita miliki tersebut, yang sudah kita pelajari dan kita pahami tersebut, agar bisnis kita ini lebih terpacu, dan lebih berkembang lagi, dan tentunya di atas rel-rel syariat agama kita, insya Allah. Baik para pendengar Anas Radio, Bang Andri Abu Umar mohon maaf karena kemarin ada beberapa halangan yang tidak bisa kita hadirkan di pertemuan 35 ini di hari Rabu di tanggal 14 Muharram atau 28 November. Jadi alhamdulillah pertemuan ke-35 kita pindahkan dan kita undur di hari ini, hari Kamis 15 Muharram 1434 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 29 November 2012 Masehi. Ya, alhamdulillah. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas, share bersama sesuatu topik yang sangat relevan dengan materi yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita memacu bisnis agar cepat berkembang. Di mana kita sudah punya bisnis, atau kita baru memulai bisnis, atau mungkin bisnis kita dalam keadaan yang sedang naik, atau ada yang sedang turun. Dan itu adalah hal yang biasa di dalam bisnis. Baik. Nah, di pertemuan yang lalu, Bang Andri Abu Umar sudah menjelaskan, saya ulangi lagi, saya review kembali, supaya paham, bahwa kecerdasan finansial itu akan berpengaruh kepada seseorang yang ingin memacu bisnisnya. Karena orang yang tidak punya mindset, yang tidak punya kecerdasan finansial, akan kesulitan dalam memacu bisnis, karena dia tidak punya strategi, tidak punya mindset yang benar bagaimana memacu bisnis sesuai rel yang kita inginkan bersama. Nah, kemarin kita ingatkan lagi bahwa kecerdasan finansial itu adalah ditentukan oleh 4 faktor utama. Nah, 4 faktor utama masih ingat ya para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada, bahwa seseorang yang cerdas finansial, pertama, dia harus melek finansial. Nah, melek finansial. Di mana melek finansial itu, dia bisa membedakan mana yang namanya aset dan mana yang namanya liabilitas. Nah, orang yang tidak bisa membedakan aset dan liabilitas, dimungkinkan dengan amat sangat bahwa orang ini akan keliru dalam menetapkan mana yang namanya pendapatan dan mana yang namanya pengeluaran. Dia sangka pendapatan, ternyata itu mengeluarkan uang dari sakunya terus-menerus. Subhanallah. Nah, dia harus paham mana yang aset, mana yang liabilitas. Betul tidak? Dan akan berpengaruh kepada topik kita sekarang, memacu bisnis. Apa yang terjadi? Gara-gara dia keliru, menetapkan mana yang namanya aset, mana yang namanya liabilitas, dia memacu bisnis. Dia pikir bisnisnya sudah terpacu, bisnisnya sudah berkembang, tetapi bisnis berkembang, tapi pengeluarannya semakin banyak. Akhirnya Masya Allah, kerugian yang terjadi pada bisnisnya. Nah ini dia, begitu ya.
Ini yang pertama, bagaimana seseorang itu harus melek dulu finansial, membedakan mana aset, mana liabilitas. Ya, nanti boleh ditanya lagi bagi para pendengar Anas Radio yang belum paham tentang materi kecerdasan finansial. Lalu yang kedua, seorang yang cerdas finansial, yang nanti bisa memacu bisnis, dia pun harus baik dalam mindset investasi. Karena biasanya kebanyakan kaum muslimin, ya terutama di negeri kita, di negeri Indonesia ini, ya kaum muslimin itu kalau mendapatkan sesuatu, apakah dari gaji sebagai karyawan, ataukah pendapatan dari sebagai pedagang, maka kepikirannya cuma ada dua pintu. Kalau nggak di pintu konsumsi, yang kedua di pintu tabungan. Ya, di pintu tabungan. Tidak sampai kepada pikiran titik mindset investasi. Jadi hidup itu cuma ada dua, tabungan dan konsumsi. Makanya banyak kita lihat, ya subhanallah ya, di antara kaum muslimin kita lihat kehidupannya hanya gali lubang dan tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Ya, tidak ada pemikiran investasi. Makanya bisnisnya berjalan sangat monoton, sangat linier, tidak ada perkembangan. Ya, jadi pacuan bisnisnya tidak berkembang sebagaimana mestinya, yang akan kita bicarakan sebentar lagi di materi hari ini. Lalu cerdas finansial itu adalah yang ketiga. Jangan lupa ya. Apa kemarin yang ketiga? Yang ketiga itu bagaimana seseorang menguasai pasar. Nah, ini menguasai pasar. Jadi dengan dia menguasai pasar, dia tahu bagaimana cara mengembangkan bisnis. Ya, dia tahu bagaimana cara mengembangkan bisnis tersebut. Dan yang keempat adalah seseorang yang cerdas finansial. Dia sangat memahami hukum dan setia. Akhirnya seorang yang ingin memacu bisnisnya, dia paham bahwa seseorang yang cerdas finansial ini bukanlah orang yang bekerja untuk uang, tapi bagaimana dia menjadikan bisnis dia ini agar uang itu bisa bekerja untuk dia. Dan dia punya uang ini, dia bisa berdayakan uang tersebut untuk kebebasan yang lebih kita inginkan. Kebebasan waktu, sehingga nanti bisa, subhanallah, bisa bahagia di dalam kehidupan. Ya nggak? Bisa banyak. Dan kalau kita sebagai seorang muslim, waktu yang banyak ini, dengan banyaknya uang itu, kita bisa gunakan untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut cerdas finansial. Jadi kalau orang banyak duitnya, tapi waktunya tidak ada, ya nggak? Waktunya tidak ada, itu bukan orang yang cerdas finansial. Ya, harusnya subhanallah uangnya banyak, waktunya juga banyak. Makanya subhanallah guru-guru kita para pebisnis mengatakan, orang yang bebas finansial itu harus bebas waktu. Kalau dia uangnya banyak, finansialnya dia banyak, tetapi semakin tinggi finansial, waktunya semakin tidak ada untuk keluarganya, semakin tidak ada waktunya untuk beribadah kepada Allah, semakin susah menuntut ilmu agama, maka orang seperti ini berbisnis, berdagang, dia tidak cerdas finansial. Titik. Tidak lebih dan tidak kurang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kita untuk cerdas finansial, sehingga kecerdasan kita ini bisa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lalu kita kembali ke materi inti kita pada pagi hari ini. Memacu bisnis agar cepat berkembang. Nah, di pertemuan yang lalu, Bang Andri Abu Umar sudah menjelaskan sedikit. Nah, sebenarnya sudah ada jawaban ya. Ketika ada seseorang, ya subhanallah, yang bertanya tentang bagaimana Bang Andri Abu Umar ukuran sebuah bisnis itu disebut untung atau rugi, ya enggak? Atau sebuah bisnis itu bisa dikatakan bisa ditutup karena dia rugi, ya enggak? Atau bisa diteruskan karena dia untung. Nah, masya Allah para pendengar Anas Radio, itu yang kita sebut dengan istilah benefit, ya, dengan istilah benefit. Jadi para pendengar Anas Radio, kunci dari bagaimana kita memacu bisnis supaya cepat berkembang, ya enggak? Jawabannya ada beberapa solusi. Jadi memacu bisnis supaya bisnis kita ini cepat berkembang. Yang pertama, jawaban dari Bang Andri, seperti juga jawaban para pengusaha yang lain, yaitu kita kuatkan benefit terlebih dahulu. Kuatkan benefit, maka profit akan mengikuti. Nah, ini yang pertama. Jadi saya ulangi ya. Jadi cara biar memacu bisnis cepat berkembang, kuatkan benefit terlebih dahulu. Benefit. Ya enggak? Kuatkan benefit, maka profit akan mengikuti. Loh, Bang Andri Abu Umar, apa bedanya benefit dengan profit? Ya enggak? Itu kan artinya sama-sama untung. Ya enggak? Artinya sama-sama untung. Sebuah keuntungan. Masya Allah para pendengar Anas Radio, berbeda antara profit
dengan benefit. Kalau profit itu, betul, dia maknanya adalah keuntungan. Tapi makna yang, ya enggak, Masya Allah, yang dipahami oleh kebanyakan orang awam, ya enggak, bahwa profit ini, ya enggak, dia arahnya adalah cenderung kepada yang namanya uang, duit. Jadi ketika seseorang berbisnis, mencari profit, itu mencari yang namanya, mencari keuntungan dari sisi keuangan. Tetapi beda yang namanya benefit. Yang namanya benefit itu, keuntungan yang berhubungan dengan cerdas finansial. Dimana ketika kita punya mindset, ya, punya kemampuan melek finansial, seharusnya orang yang ingin usahanya cepat berkembang itu, dia tidak berpikiran pertama. Ini yang membuat kita stres ketika kita membangun usaha. Ya, kan sering ya, para orang awam kalau berdagang atau bermitra bisnis atau membangun usaha, kepikirannya 3 bulan pertama ingin kembali modal, ya enggak? Kalau berserikat dengan saudaranya, ya enggak? Bagaimana investasi saya ini biar cepat balik modal 6 bulan pertama, 3 bulan pertama, atau balik modal 1 tahun pertama. Nah, ini keliru ini para pendengar Anas Radio. Ya, sungguh, bisnis kita itu cepat berkembang. Kata berkembang ini adalah kuncinya pada menguatkan benefit. Menguatkan benefit. Nah, subhanallah. Jadi, menguatkan benefit ini, benefit ini keuntungan di luar dari sisi keuangan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana Bang Andri cara menguatkan benefit? Nah, subhanallah. Ini di depan Bang Andri lagi, Abu Umar memegang sebuah buku yang luar biasa. Judul buku ini 5 jurus maut katanya. Menjadi seorang pengusaha sukses. Ya, 5 jurus maut. Menjadi seorang pengusaha sukses. Nah, di sini disebutkan bagaimana cara menguatkan benefit terlebih dahulu sebelum kita menguatkan profit. Dimana kalau benefit kita ini akan kuat, profit itu akan mengikuti para pendengar Anas Radio. Profit itu akan mengikuti. Maka keuntungan dari sisi uang itu akan mengikuti. Baik. Nah, subhanallah. Yang pertama, ternyata benefit yang pertama, keuntungan yang pertama, bagaimana memacu bisnis kita supaya cepat berkembang? Dengan kita meningkatkan, mendaya ungkitkan yang namanya citra nama baik. Citra nama baik. Itu yang disebut dengan image business. Nah, kita lihat para pendengar Anas Radio, banyak sekali para pengusaha baru memulai usaha atau para pedagang yang baru memulai usahanya, itu subhanallah, dia berfokus pada yang namanya citra bisnis. Nah, citra bisnis ini penting agar kita memacu bisnis kita cepat berkembang. Nah, caranya, tekniknya bagaimana supaya bisnis kita cepat berkembang dengan menguatkan benefit? Nah, ini disebutkan. Nah, di sini penulis buku ini mengatakan kita ledakkan bisnis itu dengan membuat sebuah bom atom. Wah, apa itu bom atom? Membuat bom atom itu dengan cara kita bermitra dengan yang namanya media massa. Ini dia para pendengar Anas Radio. Subhanallah, banyak sekali ya para pebisnis, para pedagang, para pengusaha yang belum sampai berpikir bermitra. Bagaimana mengungkit bisnis ini, memacu bisnis ini berkembang dengan yang namanya media massa. Padahal media massa ini, subhanallah para pendengar Anas Radio, itu adalah sebuah alat yang luar biasa di hari ini. Ya enggak? Alat yang luar biasa. Nah, kebetulan alhamdulillah, Bang Andri juga adalah seorang alumni Fakultas Ilmu Komunikasi dan jurusan saya jurusan manajemen komunikasi ketika saya kuliah. Nah, ini membahas bagaimana memanage yang namanya citra-citra bisnis. Memanage yang namanya pemasaran perusahaan. Nah, banyak sekali kita lihat ya, sebuah perusahaan yang baru atau sebuah institusi yang baru dengan dia bermitra dengan media massa, Masya Allah, bisnisnya itu cepat berkembang. Makanya para pendengar Anas Radio, coba, Bang Andri Abu Umar ingin bertanya kepada Anda semua, sudah Anda bermitra dengan media massa? Sudahkah Anda para pengusaha bermitra dengan media massa untuk memacu bisnis kita cepat berkembang? Sehingga membuat bom atom, membuat bom atom yang menguatkan keuntungan nama baik dulu. Bisnis image dulu sebelum kita mendapatkan yang namanya keuntungan profit, yaitu sisi keuangan. Nah, karena sekarang ini banyak pengusaha yang masih berpikir bahwa kalau menggunakan media massa itu hanya sekedar beriklan. Nah, itu kalau seorang pengusaha yang hanya melihat media massa itu sekedar faktor iklan,
Itu namanya hanya menggunakan faktor advertise saja. Ya, advertise itu advertising. Jadi sekedar menggunakan media massa itu sebagai tempat beriklan. Padahal media massa ini banyak fungsinya. Ya subhanallah. Subhanallah. Kita lihat ya, berbagai bidang hari ini, ya enggak, daya ungkitnya luar biasa. Daya ungkitnya luar biasa. Ya, berbagai bidang kita lihat, ya enggak. Bahkan dakwah agama kita, dakwah Islam, dakwah sunnah, ya enggak, dengan menggunakan media massa, ya enggak. Ya banyak dakwah kita lihat dengan memiliki sebuah media massa baik cetak maupun elektronik, ya enggak. Dakwah itu berkembang luar biasa. Dakwah itu berkembang luar biasa. Subhanallah. Dan kita juga lihat banyak ya hari ini, ya enggak, di dunia, berbagai macam dunia, ya enggak, ada di dunia politik, sebuah lembaga, sebuah institusi, sebuah partai baru berdiri dalam 1-2 bulan, dalam 1-2 tahun, dengan menggerakkan media massa, dengan bermitra dengan media massa, cepat sekali. Ya enggak? Apa namanya? Institusi, lembaga, ya enggak? Atau hal tersebut berkembang. Dan ini Bang Andri Abu Umar pelajari juga dari berbagai teman-teman bisnis. Jadi bagaimana mereka merangkai pergerakan bisnisnya itu dengan menggandeng media massa. Jadi subhanallah, ya para pendengar Anas Radio, ya enggak, media massa ini harus kita rangkul dengan baik, ya enggak. Kita manfaatkan, ya subhanallah, tentu di atas, ya enggak, di atas syariat agama kita. Bagaimana kita bisa, masya Allah, bisa mengembangkan, memacu bisnis kita cepat berkembang. Karena hari ini sesuatu yang tidak terkenal itu tiba-tiba bisa terkenal dengan media massa. Ya, bisa terkenal dengan media massa. Ada seorang, ya enggak, ya, apa dai, ya enggak, atau seseorang apa misalnya punya profesi tertentu, tiba-tiba dengan berhubungan dengan media massa, hari ini subhanallah sudah begitu bercitra di media massa. Nah, begitu kira-kira. Jadi ini yang disebut dengan benefit. Jadi benefit dari bisnis yang lebih penting sebenarnya, ya, sehingga profit bisa mengikuti, adalah nama baik. Bagaimana seseorang itu membangun citra di dalam bisnisnya dengan cepat. Nah, siapa yang punya kemampuan membangun citra bisnis dengan cepat, nama baik dengan cepat, maka bisnisnya itu akan cepat berkembang. Ya, bisnisnya itu akan cepat berkembang. Makanya para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita semua. Kita lihat berbagai perusahaan besar hari ini, ya enggak? Nah, bahkan kita lihat hampir di setiap perusahaan besar hari ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mereka punya yang namanya divisi media relation. Jadi divisi hubungan media. Jadi penting berhubungan dengan media itu. Penting berhubungan dengan media. Makanya kita lihat subhanallah ya, banyak institusi hampir setiap hari, ya enggak, mendatangi berbagai koran, ya enggak, mendatangi berbagai media massa, mendatangi berbagai radio, mendatangi berbagai, ya enggak, televisi. Kenapa? Nah, karena masya Allah ini apa namanya, daya ungkit yang namanya bermitra dengan media massa itu kunci sekarang. Dan di buku-buku bisnis pun cara cepat memacu bisnis itu adalah berhubungan, bermitra baik dengan media massa. Jadi kesimpulannya, bagi kita para pendengar Anas Radio yang belum punya kemampuan itu, yang belum membangun, ya enggak, apa namanya, ikatan dengan media massa, maka subhanallah, coba kita belajar. Nah, kita mencari jalan bagaimana kita bisa bermitra dengan media-media massa yang baik sehingga bisnis kita ini cepat berkembang. Tidak hanya sekedar beriklan. Lalu Bang Andri, memang apa saja di media massa ini yang bisa kita manfaatkan untuk memacu bisnis kita? Oh, banyak para pendengar Anas Radio, tidak hanya beriklan. Coba kita lihat, banyak para perusahaan-perusahaan yang dia membuat, kalau bahasa kita, ya, berita acara di sebuah media massa. Jadi berita ini sangat kuat sekali. Jadi kadang-kadang perusahaan besar seperti Astra, ya enggak, perusahaan besar seperti Indofood, perusahaan besar seperti apa namanya McDonald, mereka membuat sebuah event, ya enggak, membuat event yang mereka mengundang apa namanya, sebuah media. Lalu mereka masya Allah membuat berita, ya, berita. Nah, itu kalau dalam ilmunya Bang Andri di komunikasi apa massa itu namanya press release. Nah, press release ini subhanallah jarang kita manfaatkan. Bahkan subhanallah hari ini, ya, kegiatan-kegiatan dakwah kita itu juga tidak di-press release-kan di media-media massa. Ya, sekarang ini subhanallah dakwah yang hanya ya mengandalkan dari modal SMS atau membuat status di Facebook atau sekedar membuat pamflet yang ditempelkan di masjid-masjid. Tapi tidak sampai berpikir pegiat-pegiat dakwah ini untuk membuat sebuah press release, membuat sebuah berita acara, bermitra dengan media-media massa. Kan begitu. Padahal subhanallah ini ya bisa ya memacu
Ya nggak? Dakwah sehingga cepat berkembang. Dan ini butuh ilmu, butuh strategi bagaimana bermitra dengan baik. Dan ini ada ilmunya yang disebut dengan media relation. Nah, ini bisa kita bahas ini di pertemuan yang akan datang. Bagaimana kita membangun media relation. Ya, karena setiap media itu punya karakter yang berbeda-beda. Bagaimana membangun relation dengan radio. Radio beda dengan televisi. Televisi berbeda dengan koran. Koran beda dengan majalah. Nah, dan ini bisa kita bahas di setiap pertemuan. Karena Bang Andri pun ketika belajar dulu di komunikasi massa, ya enggak, subhanallah, mata kuliahnya berbeda-beda. Ya beda komunikasi radio dengan komunikasi elektronik seperti televisi. Beda juga dengan internet, dunia maya yang seperti kita lakukan sekarang ini, Anas Radio. Makanya, dan ini bisa kita kombinasikan. Bisa ya, dakwah itu Anas Radio kita kombinasikan, kita bermitra, ya enggak. Jadi Anas Radio bermitra dengan radio biasa. Jadi radio dunia maya ini, radio internet kita berkombinasi dengan ya radio komersial atau radio radio komunitas atau radio publik. Ya, subhanallah. Tidakkah kita berpikir kita berkombinasi dengan RRI, ya enggak? Sehingga subhanallah RRI itu ada di seluruh Indonesia. Sehingga barakallahu fikum kalau kita bisa relay, ya enggak? Sehingga masyarakat muslim yang mendengar di Kampung Bangka, di Kampung Medan, di ujung Jayapura, itu bisa mendengar siaran Bincang Usaha Mandiri Bang Andri. Jadi siaran Bincang Usaha Mandiri Bang Andri bukan hanya didengar oleh hanya kalangan salafiyin saja. Tapi muslimin di kampung Makassar, di kampung Babetu saya berada, bahkan bapak saya bisa mendengar. Mereka subhanallah mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia. Tetapi subhanallah belum ada yang sampai pada pemikiran seperti ini. Membuat sebuah bom atom yang menguatkan benefit sehingga dakwah bisa berkembang. Atau kita kembali ke materi kita sehingga bisnis kita berkembang. Ya, sehingga bisnis kita bisa cepat berkembang. Itulah para pendengar Anas Radio. Makanya subhanallah bom atom ini, ya barakallahu fikum, kita lihat para perusahaan-perusahaan besar, mereka sangat serius. Maka mereka membuat sebuah anggaran budget besar untuk yang namanya media relation. Ya, nah, kita lihat setiap perusahaan besar itu punya divisi. Apakah divisi namanya corporate communication? Subhanallah. Kalau kita lihat sebuah perusahaan besar seperti Astra, ya nggak? Astra itu punya namanya corporate communication, ya nggak? Sebuah perusahaan sekaliber Indofood itu punya namanya marketing communication. Bahkan kalau kita masuk kantor pusat Astra di Sunter, coba, kalau Bang Andri coba kita buktikan. Kalau kita masuk kantor pusat Astra, itu pintu gerbang pertamanya adalah kantor ini, kantor corporate communication. Karena mereka ini adalah ujung tombak. Mereka ini adalah ujung tombak yang luar biasa. Coba kita lihat, ya nggak? Sebuah institusi negara seperti kepolisian. Coba lihat, ketika kepolisian terjadi kasus di mana-mana, ya nggak? Terjadi kasus di mana? Siapa yang muncul pertama kali di televisi? Siapa yang muncul pertama kali di media massa? Ya, kita lihat yang muncul pertama kali siapa? Yang muncul pertama kali divisi humasnya, kepala divisi humas Mabes Polri. Coba kita lihat. Atau kepala Biro Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya. Benar nggak? Ya, subhanallah. Kita tidak melihat kabar eskrimnya muncul bicara, tapi ini kepala Biro Penerangannya yang bicara, kepala divisi humas yang bicara. Subhanallah. Maka barakallahu fikum. Ya enggak? Nah, mereka tempatkan orang-orang tertentu yang sungguh luar biasa. Mereka tempatkan Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar untuk sih orangnya yang halus bahasanya, yang masya Allah ceria wajahnya, untuk memberikan citra, ya enggak? Untuk menjelaskan tentang ini dia institusi kepolisian ini kepada masyarakat Muslim di negeri kita. Tidakkah kita terpikir seperti itu para pendengar Anas Radio untuk mengembangkan dakwah kita dan tentunya mengembangkan bisnis kita? Ya subhanallah. Dan Bang Andri pun itu lakukan dari sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi setiap kali Bang Andri membuat sebuah bisnis, ya enggak. Nah, saya menghubungi teman-teman media yang saya kenal. Saya subhanallah berkunjung bersilaturahim kepada mereka, ya enggak. Kalau di Bandung kan Kepikiran Rakyat atau radio-radio yang masya Allah yang kita targetkan sesuai dengan segmen bisnis kita. Nah, setiap kita melakukan sesuatu, subhanallah, nah mereka ini kita ajak bersama-sama sehingga bisnis kita itu cepat berkembang. Makanya kita lihat ada seseorang pengusaha atau seorang seseorang ya subhanallah tokoh di negara kita, kemanapun dia berada diikuti oleh berbagai wartawan media massa, kan begitu kan? Barakallahu fikum. Jadi
kuat sekali yang namanya media relation ini untuk membangkitkan sebuah kegiatan. Baik itu kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi, apa saja. Ya, apalagi kegiatan dakwah kita, subhanallah yang indah ini. Barakallahu fikum. Dan ini masih menjadi kekurangan bagi kita yang harus kita evaluasi bersama. Jadi cara pertama memacu bisnis cepat berkembang adalah apa? Para pendengar Anda sendiri, kuatkan benefit, ya enggak? Citra bisnis kita ini, image bisnis kita ini dengan bermitra dengan media massa. Ya, dengan bermitra dengan media massa. Nanti boleh dibahas kalau bagi yang belum mengerti atau ada yang masih membingungkan dari pernyataan Bang Andri. Ya, jadi sekali lagi jangan sekedar ya nggak berhubungan dengan media massa itu dilihat hanya sebagai tempat beriklan saja. Keliru. Dan ini keliru yang sangat besar. Padahal media massa itu banyak sekali hal-hal yang bisa dikerjasamakan dengan yang namanya media massa. Subhanallah. Barakallahu fikum ya. Jadi Masya Allah. Jadi ini harus kita giatkan, harus kita kreatifkan, inovasikan bagaimana bermitra dengan media massa. Apalagi Bang Andri Abu Umar, dulu ketika saya kuliah, saya mempelajari betul teori-teori di media massa ini sangat tajam sekali, ya enggak? Sangat tajam sekali. Ada namanya teori agenda setting. Nah, ada namanya teori jarum hipodermik. Di mana kita lihat ya, sebuah iklan itu, di iklan itu sebenarnya kunci iklan itu adalah dia diulangi berkali-kali. Nah, ini kan namanya agenda setting. Jadi dibuat terus, ya enggak? Dibicarakan terus. Ya, sebuah acara dibicarakan terus di sebuah media, dibicarakan terus di sebuah televisi, sehingga masyarakat itu ya nggak teralihkan, ya teralihkan. Bahkan sebuah media massa ini bisa mengarahkan opini seseorang, ya nggak, tentang yang namanya sebuah masalah. Ya subhanallah, makanya barakallahu fikum kuat sekali. Nah, kemampuan media massa ini sehingga subhanallah kita seorang muslim harus punya strategi bagaimana kita berhubungan yang baik dan tentunya sesuai syar'i dengan sebuah media massa. Lalu faktor yang berikutnya para pendengar Anas Radio dimanapun kita berada, subhanallah. Nah, Bang Andri akan menyebutkan yang kedua, baru nanti kita akan akan coba untuk melakukan dialog tanya jawab kepada teman-teman para sahabat yang sudah bertanya di chatbox Anas Radio. Baik. Jadi yang kedua, bagaimana Bang Andri cara memacu bisnis cepat berkembang? Setelah kita meningkatkan benefit kita dengan bermitra dengan media relation, dengan media massa. Nah, cara yang kedua, subhanallah, cara yang kedua dan harus dengan cara ini. Cara yang kedua adalah kita menggunakan faktor networking. Nah, faktor networking. Dan apalagi subhanallah kita sangat meyakini sekali. Ya, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa silaturahim ini akan memperbanyak rizki. Ya. Nah, siapa yang meyakini ini dari seorang muslim, tentu akan meyakini pula bahwa cara memacu, ya enggak, rizki kita ini cepat berkembang, bisnis kita ini cepat berkembang dengan yang namanya networking, dengan yang namanya silaturahmi. Maka di buku-buku bisnis buku yang Bang Andri sekarang pegang di depan ini dikatakan, ya enggak, kalau bisnis tanpa networking itu ibarat susu, ya enggak, subhanallah, bukan ibarat susu, ibarat air laut tanpa garam. Jadi bisnis nggak pakai networking itu ibarat air laut tanpa garam para pendengar Anas Radio, ya nggak? Jadi kalau kita berdagang, dagang donat atau dagang batagor, ya nggak? Kita menunggu bola, ya nggak? Donat, ya nggak? Batagor. Tetapi kita tidak menciptakan tadi image bisnis. Lalu yang kedua, kita tidak melakukan pengembangan jaringan atau networking. Masya Allah, ini yang membuat bisnis kita selalu stuck, ya nggak? Selalu stuck dan tidak maju. Selalu berjalan di tempat para pendengar Anas Radio. Kenapa? Karena subhanallah, bisnis tanpa networking itu ibarat air laut. Dipisah dengan air laut. Lalu, Masya Allah. Nah ini, ya, Bang Andri ingin menyebutkan subhanallah, indah sekali. Ya, para pendengar Anas Radio, ya enggak? Ini perkataan Bang Andri. Jika Anda bisa menjaring, untuk apa memancing? Betul tidak? Barakallahu fikum. Saya ulangi sekali lagi. Jika Anda bisa menjaring, untuk apa memancing? Betul tidak? Kenapa? Kalau memancing kita pasti cuma satu-satu. Kalau kita memancingnya, kalau kita pakai pancingan, tidak mungkin seseorang itu memancing dengan satu kail dan satu umpan. Satu umpannya cacing kecil lagi. Ya. Tiba-tiba dia menginginkan dapat 7 ikan hiu secara bersamaan. Masya Allah. Ya, tidak mungkin para pendengar Anas Radio. Ya. Malah ini subhanallah, sebuah
hal yang tidak masuk di akal. Di mana pancingnya kecil lagi. Ya, sedangkan umpan cuma cacing kecil, dia ingin mendapatkan, subhanallah, 20 ikan salmon sekaligus. Bagaimana mungkin bisa para pendengar Anas Radio? Maka kita lakukan dengan cara yang luar biasa. Sesuai dengan namanya. Namanya juga menjaring. Kalau menjaring, tentu dapatnya tidak hanya satu. Ya, kadang-kadang dapat ikan besar, dapat ikan kecil. Kadang-kadang dapat ikan, juga dapat udang. Kadang-kadang dapat ikan, juga dapat ikan cumi. Ya, subhanallah. Kita lihat, ya subhanallah kalau kita menjaring. Nah, seperti itulah harusnya kita memacu bisnis, supaya bisnis kita cepat berkembang. Jadi jika Anda bisa dan mampu menjaring, kenapa harus memancing? Saya ulangi lagi sekali lagi, jika Anda bisa menjaring, untuk apa memancing? Ya, begitu. Nah, sekarang bagaimana Bang Andri? Abu Umar, ya enggak? Bagaimana kita melakukan pengembangan jaringan ini, networking? Karena networking ini caranya banyak. Dan sekali lagi, Bang Andri Abu Umar ingatkan bahwa yang namanya networking ini tidak identik dengan bisnis networking. Ya, jangan, ya enggak? Keliru Anda, keliru kita kalau kita selalu mengidentikan yang namanya networking dengan bisnis networking. Ya, bisnis multi level marketing yang hari ini sedang merebak di mana-mana. Keliru. Ya, subhanallah. Bisnis dengan menggunakan jaringan itu tidak hanya multi level marketing. Ya, salah, keliru besar. Gimana kita menggunakan networking, mengembangkan jaringan itu caranya banyak. Caranya banyak. Ya, caranya sangat banyak. Dan subhanallah, kita bisa menggunakan berbagai cara. Barakallahu fikum. Nah, cara yang sederhana para pendengar Anas Radio, dan ini bisa kita lakukan ya. Tidakkah kita berpikir, kita subhanallah, kita coba. Nah, coba. Sudah punyakah Anda sebuah kartu nama dalam berbisnis? Sudah punyakah kartu nama kita berbisnis? Ya, apakah Anda seorang pengusaha, ya pengusaha besar, pengusaha kecil atau pengusaha mikro? Sudah punyakah Anda kartu nama? Dulu, ya, ketika Bang Andri belajar dari para guru-guru bisnis seperti Bob Sadino itu mengatakan, ya, coba kita menggunakan kartu nama. Nah, loh, untuk apa ini kartu nama ini? Kartu nama ini untuk mengungkit bisnis kita, memfaktor kalikan bisnis kita dengan networking. Jadi setiap kita bersilaturahmi kepada orang, coba titipkan kartu nama kita. Ya enggak? Titipkan kartu nama kita. Kita sisipkan pembicaraan kita dengan menyisipkan, ya enggak, bisnis yang kita jalani. Subhanallah. Dan kita bikin target para pendengar Anas Radio. Dulu Bang Andri Abu Umar pun seperti itu. Ya, coba kita targetkan, subhanallah, barakallahu fikum, ya enggak? Setiap hari, ya enggak? Antum bikin kartu nama. Bikin kartu nama itu kan ya banyak ya. Kartu nama kan tidak harus yang mahal ya. Bisa yang murah. Dan subhanallah, ini cara yang mudah sekali. Ya enggak? Cara yang mudah. Sebarkan kartu nama. Loh Bang, apakah saya seorang pedagang donat? Ya enggak? Atau apa? Pedagang sales biasa harus pakai kartu nama? Perlu kartu nama itu. Ya. Yang namanya manusia ini mudah lupa. Ya enggak? Tidak semua orang itu mudah ingat nama. Tidak semua orang itu cepat, mempunyai kecepatan dan ingatan yang kuat. Ya subhanallah. Padahal kita bertemu dengan orang itu begitu cepat. Tetapi kita, ya subhanallah, menyisakan yang namanya networking ini dengan meninggalkan kartu nama. Coba kita bikin target. Kita bikin kartu nama yang murah meriah. Nah, setiap hari, ya, kita punya target meninggalkan kartu nama kita kepada 5 orang misalnya satu hari. 5 orang, 10 orang, ya subhanallah. 5 orang, 10 orang, kan begitu. Jadi ketika kita berdagang misalnya, ya, kita berdagang apa ya? Kita jalan pakai gerobak. Ada pembeli kita. Ya subhanallah, dia beli gorengan kita. Setelah beli gorengan, Pak, nah subhanallah, ini kartu nama saya. Nanti kalau mau beli gorengan, ya nggak, besok pagi, boleh pakai SMS. Nah, ya nggak, boleh ditelepon, itu nomor HP saya. Itu, ya kan begitu. Bisa para pendengar Anas Radio. Subhanallah. Nanti bisa saya antar gorengan saya. Nanti donat saya bisa saya antar ke sana. Subhanallah, jarang ada orang yang memikirkan sampai seperti ini. Menggunakan kartu nama. Ya, sehingga suatu saat, ya subhanallah, banyak ini kisah-kisah dan Bang Andri pun, barakallahu fikum, kadang-kadang diundang oleh berbagai perusahaan, itu dengan sebab kartu nama. Ya, subhanallah. Karena dulu, sekian tahun yang lalu, Bang Andri pernah meninggalkan kartu nama di rumahnya. Pernah meninggalkan kartu nama di tempat ketika kami bertemu. Jadi ketika subhanallah, ketika beliau yang ingin mengundang lagi Bang Andri, ingin bermitra lagi dengan Bang Andri Abu Umar, subhanallah, kan beliau lupa teleponnya. Tapi beliau ingat, oh subhanallah, masih menyimpan kartu nama. Sehingga dibuka di dompetnya, masih adalah kartu nama saya tadi. Kartu nama Bang Andri Abu Umar. Akhirnya, subhanallah, silaturahmi pun terjalin kembali dengan kita meninggalkan kartu identitas kita. Jadi kartu identitasnya subhanallah bisa menguatkan networking
dan bisa memacu bisnis kita supaya cepat berkembang. Ini cara yang paling sederhana. Jadi bagaimana kita buat kartu nama. Kartu nama kita tuliskan identitas kita secara lengkap, alamat bisnis kita, alamat kantor kita, nomor kontak kita, dan di belakangnya kita bisa tulis apa layanan bisnis kita. Misalnya subhanallah, barakallahu fiikum, kalau kita punya tadi kemarin kafe iga bakar, kita tulis kita bikin iga bakar, lalu ada iga ini, iya subhanallah, ya enggak. Jadi kita bisa barakallahu fiikum, kita bisa kita bisa mulai menjaring orang lain itu dengan kemampuan yang sederhana seperti ini. Subhanallah. Yang kecil-kecil harusnya kita coba. Coba lagi barakallahu fikum, kalau kita melakukan transaksi bisnis kan kita pakai kwitansi. Ya, kita pakai nota. Ya subhanallah. Coba nota itu kita sisipkan. Nah, kita tuliskan di atasnya ada tulisan nama kita, ada tulisan nomor kontak kita, ya enggak? Atau misalnya faktur atau kwitansi. Sehingga ketika orang ingin, ya subhanallah, kita ingin menghubungi dia lagi, kita ingat kartu nama, kita ingat faktur tadi, kita ingat kwitansi yang ada pada diri kita. Begitulah kira-kira para pendengar Anas Radio, dan ini bisa dilakukan. Coba contohnya saja di rumah ini, Bang Andri Abu Umar, ya ini punya berbagai macam kartu nama, dan kita punya berbagai macam istilahnya tuh kartu-kartu nama kan, brosur bisnis kan, sehingga artinya subhanallah ketika kita ingin itu subhanallah bisa mengalir. Itu kira-kira cara yang paling ringan bagaimana kita menjaring orang lain kepada bisnis kita. Kita sebarkan kartu nama. Ya, sebarkan kartu nama. Jadi setelah kita subhanallah, ya kita manfaatkan para kaum muslimin, tentu kita bisa menyebarkan salam. Ya kita ikat tali silaturahim itu dengan menggunakan kartu nama itu, dan subhanallah. Nah, lalu yang berikutnya, bagaimana cara meningkatkan networking ini? Cara yang kedua ini, ya, ada yang disebut dengan istilah giant networking. Networking raksasa. Bagaimana menjaring sesuatu dengan cara yang luar biasa. Nah, kalau tadi kita menyebarkan kartu nama itu secara personal, secara individual. Coba bagaimana kita gabungkan, memacu bisnis kita itu dengan kita menetworkingkan pada sebuah komunitas. Ya enggak? Ini yang disebut dengan giant networking. Jadi subhanallah, coba para pendengar Anas Radio, kita jangan malu. Kita harus optimis, ya, jangan pesimis, dan kita harus percaya diri. Coba kita datangi subhanallah ya, kita datangi pengajian, ya enggak subhanallah. Coba perbanyak safar, kan kita bisa tinggalkan. Barakallahu fikum. Dan Bang Andri sendiri saja, Masya Allah, ketika saya safar, ya enggak, menuntut ilmu ke berbagai negeri, ya, subhanallah, saya titipkan kartu nama saya itu kepada para ustadz, juga kepada para ikhwan yang di berbagai kota, di Surabaya ketika saya ke Surabaya, di Makassar ketika saya ke Makassar, ke Solo ketika saya ke Solo. Jadi subhanallah, ini bisa meningkatkan, mengembangkan jaringan kita dengan hal yang mudah seperti kartu nama. Nah, giant networking ini kita fokus kepada hal yang orang berkumpul di sana. Kan itu yang namanya menjaring. Kalau memancing kan individu. Kalau menjaring sesuatu yang sudah berkumpul, maka kita datangi tempat-tempat berkumpul. Ya subhanallah. Coba kita datangi. Ya, kita datangi misalnya kalau kita sebuah keluarga, kita datangi acara-acara keluarga. Ya kan sekarang banyak kan acara-acara keluarga berkumpul, arisan keluarga. Ya kita mulai dari keluarga kita. Ketika keluarga kita berkumpul, ya kan keluarga kadang-kadang berkumpul di hari raya. Ya. Nah, kita minta waktu kepada paman dan bibi kita, ya enggak, mang, wa, ya, pak le dan ya enggak, bude dan pak de kita. Pak de, ya subhanallah. Nah, 2 hari yang lalu Pak de, saya sudah membuka bisnis namanya pisang goreng Abu Umar. Nah, ini saya punya kartu nama, saya ingin membagikan kepada semua keluarga saya. Pak de 1, bude 1, pak le 1, sepupu saya 1, dibagi semuanya. Ya, subhanallah. Kita harus berani seperti ini para pendengar Anas Radio. Dan Masya Allah, ini tidak melanggar agama. Ini tidak melanggar syariat. Kita bagi kepada keluarga kita. Dan begitu juga, mulai sedikit demi sedikit, ya enggak? Nah, kita datangi acara-acara di tetangga kita. Ya subhanallah, acara-acara di RT, ya enggak? Acara-acara subhanallah di RW kita. Dan berbagai tempat-tempat. Jadi kita menjaring. Di mana kita manfaatkan tempat orang berkumpul. Dan dalam konteks yang lebih besar, giant networking ini kita datangi sebuah komunitas-komunitas. Ya enggak? Misalnya komunitas itu bisa kita datangi sifatnya berupa event.
Iya, subhanallah. Ya enggak? Kita boleh menghadiri misalnya berupa kegiatan-kegiatan training bisnis ya. Kan ketika ada acara-acara Masya Allah misalnya pertemuan bisnis, datang para pengusaha, ya enggak, para pengusaha-pengusaha kan, kita datangi mereka. Ya, kita datangi mereka, subhanallah, atau kita datangi sebuah event bisnis, ya enggak. Nah, dengan niat tadi menjaring, ya subhanallah. Kalau kita tidak suka dengan acara bisnis mereka, ya enggak, karena misalnya apa terdapat banyak terjadi pelanggaran, subhanallah, kita datangi untuk sekedar bersilaturahmi saja, lalu kita pulang, ya enggak. Artinya, subhanallah, barakallahu fikum. Nah, kita manfaatkan ini tadi, ya enggak, faktor kali dengan mengembangkan jaringan kita. Kita bersilaturahmi dan subhanallah kita bagi. Nah, bisa jadi kan? Ya, ternyata dengan kita melakukan pengembangan jaringan seperti ini, bisnis kita akan cepat berkembang, ya enggak. Nah, dengan Masya Allah memanfaatkan apa yang disebut dengan media yang pertama, dan yang kedua dengan istilah networking. Barakallahu fikum. Begitu kira-kira, Masya Allah panjang sekali penjelasannya, sampai lupa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chatbox Anas Radio. Baik, saya akan menjawab, Bang Andri akan menjawab. Yang pertama, Barakallahu fikum. Ya, ini kita jawab yang ada sesuai dulu ya dengan materi yang sudah kita yang sudah kita tulis di sini, yang sudah kita lihat di sini. Jadi yang pertama dari admin Radio Syiar Tauhid. Ya, Radio Syiar Tauhid ya. Barakallahu fikum, semoga Allah merahmati ya enggak. Subhanallah, keluarga besar Radio Syiar Tauhid dan membarokahi kita semua. Apakah masih perlu kita bermitra dengan media massa jika yang kita jual adalah produk yang sudah dikenal cukup baik di masyarakat atau barang yang umum yang sudah ada di masyarakat? Jawabannya iya. Jawabannya perlu. Ya. Jadi apakah masih perlu kita bermitra? Jawabannya iya perlu. Coba kita lihat. Coba kita lihat para pendengar Anas Radio, saudaraku juga, ya, Al-Ah, admin Radio Syiar Tauhid ya. Perusahaan-perusahaan besar pun masih iklan. Kita lihat banyak produk-produk yang sudah terkenal masih iklan di radio kan? Betul tidak? Bahkan radio lokal. Ya. Ada perusahaan yang kita lihat sudah terkenal. Ada iklan Indomie. Ya, iklan Indomie itu ada di sebuah radio lokal di Bandung. Padahal Indomie sudah begitu ngetopnya, begitu terkenal, tidak ada, Masya Allah, masyarakat kita ini sudah sangat kenal dengan yang namanya Indomie. Sangat kenal dengan namanya Indomie. Tapi Indomie ini masih iklan. Masih beriklan pada kegiatan-kegiatan seminar, masih beriklan pada beberapa radio lokal, masih beriklan pada koran-koran lokal dan majalah-majalah bisnis lokal. Nah, itu artinya, itu bukti bahwa iklan itu bukan sekedar mencari profit. Tadi yang Bang Andri Abu Umar sebutkan, keliru. Ya enggak? Indomie yang sudah sehebat itu, Aqua yang sudah sehebat itu, McDonald dan Kentucky yang sudah sebesar itu, untuk apa iklan di radio lokal yang cuma didengar oleh ya enggak satu kota Bandung saja? Tetapi subhanallah, ternyata ilmu periklanan itu dia ada yang bermakna di dalamnya, yang terkandung di dalamnya. Dia ingin mencari benefit. Ya, ingin mencari benefit. Coba kita lihat para pendengar Anas Radio. Kenapa kita lihat para rokok-rokok itu? Ya enggak? Rokok-rokok itu mengiklankan olahraga. Ya enggak? Sampai mereka tercitra kan? Kalau kita ingat apa? Kita ingat rokok ini. Kalau kita ingat bola voli, kita ingat rokok ini. Kalau kita ingat bola basket, kita ingat rokok ini. Kalau kita ingat sepak bola, kita ingat rokok ini. Ya enggak? Subhanallah. Padahal rokok itu sendiri sudah terkenal se-Indonesia. Ya, kira-kira begitu kan? Tetapi kenapa dia mengiklankan di sebuah event olahraga bola voli, sebuah event sepatu roda, sebuah event balap sepeda? Kenapa? Karena yang dikejarnya para pendengar Anas Radio adalah benefit. Ya. Ini yang tidak terpikir oleh para pebisnis pemula, ya, para pengusaha yang belum, ya enggak, Masya Allah, berpikir. Nah, untuk barakallahu fikum, untuk mengenalkan produknya. Jadi penting sekali ya, penting sekali. Dan biar Bang Andri kasih tahu, perusahaan-perusahaan besar itu dia punya budget, ya, punya budget untuk menginvestasikan pemasarannya itu pada banyak event, tidak hanya media massa. Subhanallah. Makanya dulu ketika Bang Andri berkuliah, saya sering membuat kegiatan-kegiatan training dan seminar. Saya mau membuat sebuah proposal, ya nggak? Saya datangi itu perusahaan-perusahaan besar. Dan mereka mengiklankan di acara seminar saya. Ya, subhanallah, perusahaan seperti Astra, bayangkan, kan kalau kita pikir acara seminar itu paling cuma 100 orang, 200 orang para pendengar Anas Radio. Tetapi kenapa Astra yang sudah terkenal dengan Toyotanya itu, ya nggak,
Subhanallah, kenapa harus mengiklan di sebuah seminar yang cuma dilihat oleh 200 orang? Subhanallah, ternyata Asra ini ingin mencari citra, bukan mencari profit, bukan mencari duit. Bahkan dia memberi duit, dia tidak mendapatkan duit sedikit pun di acara, di eventnya yang Bang Andri buat tersebut. Begitu kira-kira, saudaraku, admin Radio Syiar Tauhid. Jadi perlu kita bermitra dengan media massa. Ya subhanallah, karena citra ini bagus ya. Citra ini harus, Masya Allah, harus kita tanamkan. Dan barakallahu fikum, dan dakwah juga sama. Makanya kita harus memilih, punya strategi bagaimana kita membangun hubungan dengan media massa, ya. Dan kita harus pilih sesuai dengan citra yang kita inginkan. Lalu yang berikutnya, pertanyaan yang ada hubungannya adalah Ummu Ayas. Nah, Bang Andri, saya penjual online, saya punya kartu nama, tapi sebetulnya perlukah penjual online juga punya kartu nama? Ya, lagi-lagi jawabannya perlu ya. Jawabannya perlu. Kan kartu nama itu fungsinya banyak. Bisa jadi ada orang yang tadinya tidak kenal, ya enggak, bisnis online kita, jadi kenal bisnis online kita gara-gara kartu nama yang kita titipkan. Misalnya kita bertemu kan, kita safar kemana-mana, atau kita silaturahim ke teman kita, ya enggak, atau teman dulu SD kita, teman SMP kita, atau keluarga kita. Ketika kita bertemu, ya, semuanya kita kan cerita, Pak, ya Ibu, misalnya, Masya Allah, saya sekarang punya bisnis saya itu di internet, Bu. Nah, bisnis saya itu, ya Bapak, ya ikhwah, ya enggak, ya akhi. Nah, itu sekarang di dunia maya. Nah, ini kartu namanya, ini. Jadi kartu nama bisnis online. Kartu nama website kita. Jadi website kita bikin. Website kita jadikan kartu nama. Ya enggak? Subhanallah. Nah, kita sebutkan, ini website saya, ini produknya ini, Bu. Nah, layannya ini. Tinggal dibuka di www. Nah, 3W. Nah, ini klik ini. Masya Allah. Bisa dibikin kartu nama. Ya. Kita harus optimis bahwa kartu nama ini bisa untuk mengungkit bisnis kita cepat berkembang, tidak hanya bisnis-bisnis yang sifatnya konvensional, ya, tetapi bisa juga kita sebagai penjual online, ya, barakallahu fikum. Jadi butuh tetap kita memerlukan ya yang namanya kartu nama yang kita sebarkan kemana-mana, ya, untuk menjaring para kaum muslimin, para konsumen untuk bisa melihat, ya, mengetahui dan akhirnya bertransaksi pada bisnis kita. Barakallahu fikum. Lalu yang berikutnya, ini dari Masya Allah, yang kita sambung dulu ya, dari Ahkanda Bijaksana di Medan. Barakallahu fikum. Apakah bisa diterima? Misalnya dalam sebuah bisnis di awalnya kita mengambil strategi menjual dengan harga relatif agak tinggi demi untuk mendapatkan laba yang maksimal, yang mana laba ini bisa menjadi pijakan dalam mempercepat laju bisnis ke depannya. Ya, barakallahu fikum. Betul, ini disebutkan di dalam buku-buku bisnis adalah salah satu cara. Ya, tapi cara mengangkat harga itu berhubungan dengan strategi pemasaran yang lainnya. Nah, ini jawaban dari Bang Andri. Jadi dia memang adalah salah satu cara untuk mengungkit laju bisnis. Kalau harga tersebut sesuai dengan mindset bisnis yang kita punya. Ya, jadi artinya kita sudah pilih dulu kita mau bermain di mana. Jadi kalau kita misalnya memang bermain di kelas menengah ke atas sehingga harganya kita naikkan, berarti itu cocok. Berarti nanti kita melebarkan jaringan kita sesuai dengan target dan segmen bisnis yang kita sudah pilih. Tetapi kalau keliru, kalau keliru ini malah akan menjadi bumerang bagi bisnis kita. Ya enggak? Ya, paham sampai sini ya? Ya, kira-kira. Jadi kalau misalnya kita mematok harga tinggi, sedangkan segmen bisnis kita itu adalah menengah ke bawah, ya enggak? Subhanallah, ini bisa memukul bisnis kita. Kita misalnya buka harga pisang goreng di harga yang sangat tinggi, ternyata subhanallah kita menargetkan usaha pisang goreng kita ini di kelas menengah ke bawah, ya, atau di kelas bawah. Maka bukannya malah berkembang para pendengar Anas Radio, malah ini menjadi bumerang bagi bisnis kita. Jadi kata kunci sebenarnya soal harga ini, sebelum dia difungsikan untuk mempercepat laju bisnis, ya strategi marketingnya harus dipahami terlebih dahulu. Jadi mind share-nya, sudah cocok belum harga tersebut dengan segmentasi dan target bisnis kita? Kalau cocok, kalau sudah cocok, dia bisa dipercepat laju bisnisnya dengan Masya Allah memfokuskan tadi. Berarti kita pilih akan lebih bijaksana. Jadi kalau kita misalnya sudah nih harga jual produk kita ini, baik dia barang maupun jasa, sudah sesuai dengan target,
kita pilih media-media relation kan tadi ya. Media relation yang cocok. Nah, kira-kira kalau radio apa nih? Ya nggak? Radio apa nih yang cocok dengan harga produk saya? Wah, subhanallah. Kan radio juga ada kelas. Radio, ada namanya radio bisnis para pendengar Anas Radio. Radio bisnis pun ada radio bisnis kelas atas, radio bisnis kelas menengah, ada radio bisnis kelas bawah. Kalau salah, ya nggak, berhubungan dengan media, memilih media yang tidak pas dengan bisnis kita, bisa blunder, bisa menjadi bumerang. Yang tadinya malah cepat berkembang, akhirnya tidak berkembang, malah menjadi buruk citra kita. Ya subhanallah, karena salah memilih berhubungan dengan media. Nah, begitu. Jadi, kata kuncinya adalah mempersiapkan dulu strategi marketing dengan tepat, lalu kita membuat, nah tadi ya, nah kita melakukan strategi menjual harga dengan yang diinginkan relatif agak tinggi, ya nggak jadi masalah. Karena Masya Allah ya, seseorang boleh, ya nggak, dia, barakallahu fikum, ya nggak, menginginkan laba yang dia inginkan. Ya bisa 50% labanya, bisa 100%, bisa 200%, namun diingat, ya kita harus ya menjaga kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ya, jangan merusak harga di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, insya Allah kalau ini kita lakukan dengan tepat, ini bisa mempercepat laju bisnis kita ke depan. Asal tadi strategi marketingnya betul, pemilihan media Masya Allah keluar. Ya. Jadi contoh misalnya dibantu, nah ada bisnis, ada radio yang namanya radio kelas atas. Radio bisnis itu kelas atas. Jadi iklan di sana, harga iklannya juga tinggi. Dan juga cocok dengan produk yang dijual di situ. Produk-produknya misalnya kalau pakaian, itu pakaian yang harganya sekian juta ke atas. Kan cocok dengan segmentasi radionya. Begitu kira-kira, semoga mendapatkan inspirasi dari jawaban Bang Andri Abu Umar. Lalu yang berikutnya, subhanallah barakallahu fikum. Saya jawab dulu yang apa namanya? Sesuai ya. Dari Aris di Jakarta, barakallahu fik Bang Andri. Alhamdulillah, wa fik barakallah. Bagaimana meracik testimonial atau feedback dari konsumen kita untuk memacu bisnis kita berkembang? Terutama pebisnis online, peralatan bayi seperti yang saya lakoni. Kemudian adakah strategi-strategi khusus atas testimonial tersebut? Ya, sebenarnya testimonial ini dia berpengaruh kalau kita ya nggak memilih media dengan tepat. Jadi kembali kuncinya adalah media tadi. Ya subhanallah. Karena kan ketika kita melakukan strategi marketing, ya artinya kita memilih kita target kita di mana. Kalau misalnya begini Kang Aris ya di Jakarta, kita sudah pilih kita ingin bisnis kita ini harganya relatif tinggi. Saya ambil contoh tadi pisang goreng. Pisang goreng kita ini targetnya untuk jenis apa namanya segmentasi kelas menengah ke atas. Ya, yang biasanya pisang goreng harganya ya subhanallah 500, mungkin pisang goreng kita 2.500 satu. Nah, Masya Allah. Nah, kan ini berarti pembelinya Masya Allah. Ya, yang punya uang, yang punya uang yang cukup untuk membeli, ya sekian apa namanya, sekian produk. Atau mungkin seperti yang disebutkan ini bisnis online peralatan bayi. Nah, setelah kita menentukan target dan segmen kita tadi, ya tentu strategi testimonial ini kita pilih. Kita pilih yang cocok kan? Ya enggak? Nah, kalau kita sudah tentukan target bisnis kita ini kaum menengah ke atas, ternyata testimonial ini tukang beca, ya tidak cocok para pendengar Anas Radio. Kan begitu. Jadi harus berhubungan. Inilah ilmu media relation. Ya, kita targetkan bisnis peralatan bayi kita ini yang ternyata mahal untuk perumahan-perumahan komplek-komplek yang mewah, karena harga peralatan bayinya ya nggak, untuk ukuran menengah ke atas. Testimonial kita subhanallah, testimonial kita satpam, testimonial kita tukang beca. Ya nggak cocok para pendengar Anas Radio. Kira-kira begitu. Paham maksud Bang Andri ya? Jadi barakallahu fikum. Nah, ini ilmunya testimonial ini. Jadi testimonial ini ditentukan pertama oleh strategi yang kita tetapkan. Lalu setelah strategi marketing yang kita tetapkan, kita pilih media yang sesuai. Kalau pilih media yang sesuainya tepat, baru kita ambil testimonial yang sesuai dengan sesuai dengan media kita. Subhanallah. Ya kita pilih kan? Nah, kalau ternyata pisang goreng kita itu memang dimakan oleh subhanallah, kita bukanya di apa namanya? Kita bukanya memang di tengah-tengah kalangan menengah ke bawah, ya boleh kita pakai testimonial orang-orang kalangan menengah ke bawah. Kira-kira begitu. Tapi kalau ternyata testimonialnya apa namanya? Yang dipakai saat target kita adalah orang-orang menengah ke atas, ya Masya Allah kita harus cari testimonial kita. Mungkin kita cari manajer, atau kita cari siapa, kita cari pengusaha, ya subhanallah. Mungkin kita hubungi
Siapa ya nggak yang memang sudah memakai peralatan bayi kita, atau sudah minimalnya mungkin belum membeli tapi sudah mencoba peralatan bayi kita tersebut, sehingga dia bisa berkata, ya nggak? Kita hubungi misalnya Bob Sadino berkata, ya nggak? Ya, berfeedback di iklan produk kita. Subhanallah, kata Bob Sadino, sungguh saya percaya peralatan bayi dari saudara Aris ini sangat berkualitas, ya nggak? Sangat aman dan sungguh profesional orangnya. Nah, ini kan testimonial, sehingga orang menengah ke atas itu percaya, oh iya Bob Sadino aja bilang bagus. Oh, kalau gitu saya beli deh yang peralatan bayi tersebut. Nah, jadi kan harus cocok testimonial itu dengan strategi yang kita canangkan. Gitu jawabannya ya. Jadi meracik testimonial dan feedback dari konsumen itu bisa memacu kalau dia bersinergi dengan strategi. Ya, sesuai dengan strategi yang kita jalankan. Kalau tidak sesuai, akan kembali ke jawaban akan bijaksana tadi. Akan menjadi bumerang bagi usaha kita. Begitu kira-kira ilmu memacu bisnis cepat berkembang dengan menggunakan testimonial. Jadi testimonial itu adalah inti kesimpulannya adalah salah satu cara di dalam ilmu media relation. Ya, gitu kan? Barakallahu fikum. Baik, kita kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah ya. Ini waktu sudah semakin mepet. Ya, sudah semakin berakhir. Tapi tidak apa-apa. Ya, kita coba jawab lagi beberapa pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang berikutnya ini nggak apa-apa ya, agak melenceng. Bang Andri dari Ahrian di Jakarta. Saat ini saya sedang kerjasama dengan seseorang. Statusnya saya pemodal dan dia pelaksana pekerja. Keuntungan untuk saya 40%. Nah, dia 60%. Di awal banyak masalah, sehingga biaya produksi harus dinaikkan. Sehingga proyeksi biaya yang harus dikeluarkan di awal jadi melenceng jauh. Sehingga keuntungan berkurang. Yang ingin saya tanyakan, biaya tambahan yang dikeluarkan di tengah-tengah itu hitungannya modal atau gimana ya Bang? Lalu bagaimana mensiasati keluarnya biaya yang tak terduga agar tidak menjadi rugi ketika di akhir bulan? Subhanallah. Baik. Jadi dia bisa dijadikan modal, ya enggak? Nah, ya subhanallah. Nah, dia juga bisa dijadikan ya enggak, sesuatu yang menjadi biaya produksi. Ini tergantung. Ya, mau kita masukkan ke cadangan modal, ya, mau dihitungnya sebagai cadangan modal, atau langsung kita masukkan ke biaya-biaya produksi, ini tidak jadi masalah. Ya, yang penting antara kita dengan mitra kita itu harus kita bicarakan. Ya, harus kita bicarakan. Nah, jadi kita bisa hitung. Nah, atau bisa kita pisahkan. Jadi nanti modal yang kita tanamkan yang berikutnya, karena dia sudah melenceng berikutnya, mungkin Masya Allah kita hitung secara terpisah dengan modal yang pertama yang kita tanamkan. Jadi ini soal teknis saja. Soal teknis bagaimana kita menghitung hitungan modal tambahan tersebut. Begitu kira-kira. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah apakah diikutkan di 40-60% atau terpisah, itu juga tidak jadi masalah. Lalu yang berikutnya, bagaimana biar tidak menjadi rugi di akhir bulan? Ini yang disebut seorang entrepreneur itu harus membuat target, para pendengar Anas Radio. Ya. Jadi target. Jadi dia membuat target produksi dan dia membuat target penjualan. Dan target produksi dan penjualan ini harus sinergis ya. Ya enggak? Dan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh kita seenaknya saja. Ya enggak? Membuat yang namanya target penjualan. Nah, seluruh ilmu dalam target penjualan dan target produksi ini harus diawali dengan yang namanya survei dan analisa pasar. Ya. Karena ingat ya materi yang kemarin, kecerdasan finansial mulai permintaan penawaran dari pasar. Ketika kita paham, baru kita lemparkan. Ya kan begitu. Jadi kita baru-baru buka usaha pisang goreng, ya enggak? Kita tidak menguasai pasar. Kita tidak tahu pisang goreng seperti apa yang orang suka, ya enggak? Tiba-tiba seenaknya kita bikin, ya enggak? 1000 pisang goreng, 1000 buah pisang goreng, ya enggak? Ternyata yang laku cuma 10 biji. Ya rugi, bangkrut para pendengar Anas Radio. Nah, inilah yang terjadi di para pebisnis yang dia tidak melakukan penguasaan pasar terlebih dahulu, dan ini merupakan kecerdasan finansial. Akhirnya dia rugi. Jadi kita harus melakukan hitungan-hitungan. Ya, biaya-biaya tak terduga ini bisa diminimalisir dengan membuat target, ya, membuat target. Lalu kita minimalisir juga hal-hal yang sifatnya biaya-biaya yang tidak penting. Ya, jadi kita fokuskan misalnya biaya marketing,
Ya, kalau misalnya terlalu besar, kita pakai dulu media relation atau budget marketing yang lebih murah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ini bisa kita cegah para pendengar Anas Radio ya. Subhanallah. Mudah-mudahan biaya yang tak terduga ini bisa kita tekan di bisnis-bisnis kita di masa-masa yang akan datang. Baik, lalu yang berikutnya Nardi ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kapan waktunya kita memfranchise-kan bisnis kita? Kapan waktunya kita memfranchise-kan bisnis kita? Jadi franchise bisnis ini memang idealnya, ini kalau kita bicarakan soal ideal ya, bisnis ini dia sudah teruji di masyarakat. Ya, sudah teruji di masyarakat. Itu jawabannya, jawaban singkatnya. Teruji di masyarakat itu ada beberapa bagian yang harus kita bahas. Teruji yang pertama adalah teruji namanya. Iya, teruji namanya. Ya enggak? Jadi nama baik. Karena kalau franchise ini kita belum punya nama, ya enggak? Nah, kita akan menawarkan franchise ini ke berbagai negeri. Orang akan tanya, ya enggak? Ini franchise apa ini? Saya belum pernah dengar, ya enggak? Saya belum pernah tahu ini apa, ya enggak? Franchise. Jadi belum aja namanya bagus, ya enggak? Dia sudah berani memfranchise-kan. Nah, nama baiknya itu belum dapat, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Jadi subhanallah. Jadi ini yang pertama dari yang namanya teruji. Jadi teruji namanya. Yang kedua adalah teruji produknya. Beda ya nama dengan produk ya. Kalau nama itu dia menyangkut pada branding. Ya, branding. Jadi branding itu subhanallah teruji. Makanya kita lihat kan? Ya enggak? Nah, butuh waktu yang lama. Ya, perusahaan seperti McDonald dan Kentucky itu kan Masya Allah dia konvensional tuh. Di sekian waktu yang lama. Nah, baru ketika namanya sudah melegenda, sudah sangat besar, ketika dia membuat sebuah franchise, langsung itu faktor kali daya ungkit yang luar biasa. Ya enggak? Berbagai belahan dunia membeli franchise Kentucky Fried Chicken di berbagai negeri. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena tadi, ya subhanallah, dia sudah teruji dari namanya, dari branding. Yang kedua teruji dari segi produk. Produk ini yang Bang Andri maksud adalah kualitas produk. Ya enggak? Baik itu kalau makanan rasanya. Jadi subhanallah, rasanya itu sudah berkesan di masyarakat. Ya, kalau rasa sudah berkesan di masyarakat, ketika kita memilih membuka franchise, masyarakat akan suka, ya enggak? Sehingga malah yang membuka franchise itu akhirnya kebanyakannya adalah konsumen yang sudah merasakan, ya enggak? Sudah merasakan makanan kita, kan begitu? Ya, kan banyak hari ini para franchisor dan para franchisee di dunia bisnis, itu dia memilih sebuah bisnis yang dia merasakan terlebih dahulu, ya. Kalau dia pengen mengambil franchise bakso Malang, dia coba dulu makan berbagai bakso Malang ini, ya nggak? Ternyata, ya nggak? Mana yang paling dia suka, ya nggak? Kualitas produknya secara rasa, itu yang dia pilih. Yang walaupun mungkin agak mahal, tetapi dia sudah berkesan produk itu di mata konsumen tersebut. Kira-kira begitu. Dan teruji yang ketiga, yang ini yang paling penting. Ya, subhanallah. Karena kalau citranya baik, ya, produknya berkualitas, tapi yang ketiga ini melempem atau tidak sempurna atau terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka franchise ini akan hancur dalam waktu yang sangat cepat. Yaitu teruji secara sistem para pendengar Anas Radio. Itu jawabannya. Jadi sistemnya harus teruji. Maka barakallahu fikum, Bang Andri wasiatkan kepada seluruh orang yang ingin memfranchise-kan bisnis atau yang mengambil franchise bisnis, kita semua harus teliti terlebih dahulu sistemnya. Dan bagaimana meneliti sebuah sistem bisnis? Cek yang pertama perusahaan di balik bisnis tersebut. Ya, perusahaannya itu harus perusahaan yang kuat. Jangan perusahaan yang tidak dikenal. Ya, kalau bahasa agama kita majhul, tidak dikenal. Ya enggak? Tidak dikenal pemilik bisnisnya, tidak dikenal perusahaannya. Ini berbahaya sekali. Ya, sehingga kalau perusahaan di balik franchise itu bangkrut, ya enggak? Maka bisnis produk ini juga franchise ini akan mengikuti. Ya enggak? Perusahaan yang ada di balik bisnis franchise tersebut. Jadi sistem yang harus diteliti, ya enggak? Lalu bagaimana sistem tersebut sudah teruji atau tidak? Ya, kalau dia sudah teruji 3 hal tersebut, maka boleh kita, masya Allah, kita memfranchise-kan bisnis kita. Ya, ini yang ideal, Tetapi kadang-kadang banyak juga, yang saudaraku Nabi, para pengusaha itu yang kadang-kadang berspekulasi ya, ingin mencoba-coba, baru jalan 3 bulan, pengen buka franchise. Baru berjalan 5 bulan, pengen segera membuat sistem franchise. Nah, cara yang instan seperti ini,
kalaupun ingin dengan cara seperti ini, Bang Andri punya satu wasiat lagi, satu saran. Coba segera menghubungi ya nggak, atau mencari info-info tentang franchise, ilmu-ilmu tentang franchise, ya nggak, berkonsultasi dengan para pakar-pakar franchise atau langsung kepada Asosiasi Franchise Indonesia, sehingga kita tahu bagaimana cara cepat mengungkit bisnis dengan salah satu cara yang namanya caranya apa? Franchise bisnis. Begitu kira-kira jawaban untuk saudaraku Nardi dimanapun Anda berada. Barakallahu fikum ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang berikutnya, Masya Allah. Nah, alhamdulillah ya. Yang berikutnya adalah dari Al-A Abu Khalid di Jakarta. Bang, saudara saya kerja di perusahaan cat besar. Cat ini memang sedang lama sekali dan sudah cukup terkenal. Tapi iklan-iklan mereka tidak ada di media massa, atau radio ataupun TV. Saudara saya bilang, kalau produk masih diiklanin itu, berarti dia belum laku. Ya, Masya Allah. Makanya cat ini tidak diiklankan karena sudah laku di pasaran. Apakah benar teori ini, Bang? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, jadi Al-Abu Khalid, teori ini untuk keadaan tertentu dan tidak untuk keadaan yang lain. Nah, itu jawabannya. Ya, jadi subhanallah. Sudah jelas-jelas, ya enggak? Apa namanya? Ya, sudah jelas ya. Perkataan seperti iklan yang sebutkan masih beriklan, berarti produk belum laku. Bagaimana mungkin perusahaan besar masih beriklan tuh di televisi, beriklan tuh di mana? Di apa namanya? Di radio, di media massa, sekali berastra, sekali berakua, ya, sekali berkarbotol sosro, dan masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang sangat besar, yang sangat melegenda di Indonesia dan dunia, masih mengiklan mereka di televisi dan berbagai media elektronik sampai di media-media lokal. Nah, ini kadang-kadang ya analisanya pada keadaan tertentu. Betul. Memang karena begini ceritanya. Nah, memang beberapa perusahaan, terutama yang Bang Andri lihat itu beberapa perusahaan yang sangat efisien dalam melakukan komunikasi pemasaran. Biasanya perusahaan-perusahaan yang dia punya segmen tertentu pada konsumen. Itu satu. Ya enggak? Yang kedua, dia ya enggak, sistemnya. Nah, sistem perusahaan ini adalah lebih banyak di sistem yang orderan. Jadi kalau bahasa kita, saluran distribusinya itu distribusi yang khusus daripada yang publik. Itu yang kita lihat. Tetapi kalau produknya produk publik, dia tetap mengiklan. Ya, seperti Indomie. Indomie tetap mengiklan. Ya enggak? Karena Indomie ini adalah produk publik, bukan produk distribusi. Ya artinya, ya enggak. Kalau produk distribusi seperti cat, maka kadang-kadang kan yang namanya cat ini, cat-cat tertentu, misalnya cat apa namanya, cat untuk segmen tertentu, memang tidak publik yang memakainya. Ya enggak? Kadang-kadang kan kayak semen, ya produk-produk seperti semen tertentu atau cat tertentu, ya enggak? Ini yang kadang-kadang yang menggunakan cat tersebut, merek cat tersebut itu perusahaan-perusahaan besar untuk membuat mall, ya enggak? Untuk membuat apartemen, ya subhanallah. Sehingga kalau diiklankan di masyarakat itu tidak berguna karena masyarakat tidak pakai cat itu, ya enggak? Ya masyarakat untuk membangun rumahnya yang biasa pakai cat yang lain kan? Makanya cat tersebut tidak diiklankan di televisi, tidak diiklankan di radio. Itu yang harus kita pahami, bahwa sebuah ilmu pemasaran itu, dia kadang-kadang sebuah produk diiklankan pada waktu tertentu dan tidak diiklankan pada waktu yang lain, tergantung pada ya produk itu sendiri, jenis produk itu sendiri ya. Barakallahu fiik. Begitu kira-kira. Maka kita lihat banyak sekali ya. Nah, contoh misalnya perusahaan cat, ya sekali ya apa misalnya, kadang-kadang produknya ya terkenal, tapi kita tidak lihat iklannya di televisi. Ya subhanallah gitu ya. Jadi ini teorinya, Masya Allah. Mungkin di keadaan tertentu, ya karena segmen dan targetnya berbeda, dia tidak mengiklankan produknya. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lalu kita lanjutkan lagi, masih ada waktu ya sedikit. Ya tidak apa-apa, kita tambahkan sedikit. Barakallahu fikum. Nah, dari An-Nisa Az-Zahra di Wonosobo. Bismillah, Bang Andri mau tanya. Pertanyaannya rada melenceng. Kalau kita mempunyai uang, baik ya buat modal atau buat bayar hutang dulu? Barakallahu fikum. Jazakumullah atas jawabannya ya. Wa jazakumullah khairan. Jadi ini kita yang mengetahui sebenarnya. Apakah Masya Allah uang yang kita punya ini kita lakukan buat modal atau buat bayar hutang terlebih dahulu? Ya, kan kita yang mengetahui, makanya kita harus tahu, kita harus merencanakan keuangan di keluarga kita, diri kita. Kadang-kadang bisa jawabannya kita buat modal terlebih dahulu, dimana ketika kita tahu ada bisnis yang prospek,
Nah, modal ini kita tanamkan, ya enggak? Kita tanamkan apa? Kita tanamkan pada bisnis tersebut. Ketika jalan 1, 2 bulan, 3 bulan, ternyata bisnis ini berkembang, kita punya untung kan kita bisa gunakan untuk membayar hutang. Nah, hanya bang, hutangnya sudah mepet ini bang. Nah, kita lakukan lobby dong. Kita lakukan komunikasi kepada Masya Allah, kepada orang yang kita hutangi tersebut. Ya, kita bilang, Pak, ya nggak, subhanallah, boleh nggak Pak? Ini saya punya uang. Nah, gimana kalau uang saya ini saya mau bikin modal bisnis dulu Pak, gerobak pisang goreng, ya nggak? Nah, nanti kalau pisang goreng ini sudah berjalan 1 bulan, ada untung, nanti saya cicil deh hutang itu. Ada 10.000 per hari saya cicil, ada 20.000, saya cicil 20.000 per 3 hari misalnya begitu. Nah, ini kemampuan komunikasi. Komunikasi ini Masya Allah, skill utama abad ini. Ya, jadi coba perbaiki kemampuan komunikasi kita, karena dengan kemampuan komunikasi ini, ya subhanallah, segala aktivitas di dunia ini bisa menjadi baik dan tidak baik itu dengan wasilah komunikasi. Maka berkomunikasilah kita dalam berbagai hal dengan efektif dan efisien. Begitu jawabannya. Jadi bisa untuk modal dulu, bisa untuk bayar hutang dulu. Ya Masya Allah. Tetapi kalau ternyata maslahatnya untuk membayar hutang, ya karena memang subhanallah, karena memang sudah sangat mepet sekali dan banyak Masya Allah, banyak mudarat-mudarat yang bisa muncul gara-gara kita tidak membayar hutang, atau jiwa kita terancam dan yang semisalnya, maka bayarlah hutang terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Semoga Allah menolong kita dan menjaga kita dari yang namanya hutang-hutang seperti ini. Baik, barakallahu fiik. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah para pendengar Anas Radio, ini sudah lewat dari jam 10, sudah lewat sekian belas menit. Alhamdulillah. Nah, ini ya, materi kita pada hari ini memacu bisnis supaya cepat berkembang. Bang Andri simpulkan sekali lagi. Jadi memacu bisnis cepat berkembang, itu yang pertama, bagaimana kita menguatkan benefit terlebih dahulu sebelum kita menguatkan profit. Benefit itu yang dimaksud adalah kita menguatkan citra nama baik kita, image bisnis kita. Ya, menguatkan hal-hal yang sifatnya aset terlebih dahulu. Ya, aset-aset yang sifatnya non fisik terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan yang namanya keuntungan. Maka keuntungan itu akan mengalir. Subhanallah, ketika kita sudah jadi orang yang dipercaya, ya barakallahu fikum, maka Masya Allah, makanya kita lihat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, ketika dia sudah terpercaya menjadi seorang al-amin, berakhlak yang mulia, ya nggak? Ketika, ya Masya Allah, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Subhanallah, dakwah berkembang karena beliau SAW mempunyai benefit yang sangat luar biasa. Benefit yang tiada bandingannya di muka bumi ini. Ya enggak? Ada seorang yang punya benefit seperti Nabi Muhammad SAW. Sehingga dakwah itu sangat berkembang, luar biasa dengan yang namanya benefit ini. Maka tolong perbaiki benefit Anda, ya, citra Anda, dan hal-hal yang semisal itu dari aset-aset non-fisik sebelum Anda berpikir uang lagi, dan uang lagi. Lalu yang berikutnya, jangan lupa ya, perbaiki, ya enggak? Belajar, lakukan strategi bermitra dengan media relation. Karena berhubungan baik dengan media, ini kunci dalam kita memacu bisnis kita cepat berkembang. Nah, lalu dan yang terakhir, gunakan ilmu networking. Nah, networking ini caranya banyak. Tadi sudah Bang disebutkan kartu nama adalah cara yang paling sederhana, dan cara-cara yang lain banyak. Kita bisa baca di buku-buku tentang bagaimana menjalankan networking, mengembangkan jaringan. Atau dalam istilah para motivator bisnis, bagaimana kita menggunakan bisa saya cepat bang. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.